warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Seromerto Ibu Rusmiati, yang saya hormati teman-teman rekan guru SD Seromerto, perkenankanlah saya hari ini bersama-sama dengan semua di sini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di antara teman-teman semua, yaitu untuk menyampaikan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu menjadi salah satu tugas kami di program pendidikan guru penggerak. Mohon maaf dan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman dari SD Negeri Seromerto, sehingga kami bisa melaksanakan aksi nyata pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam program guru penggerak, penyampaian atau diseminasi aksi nyata itu akan dilakukan setiap akhir modul. Jadi kemungkinan tidak hanya aksi nyata hari ini, mungkin ada aksi nyata berikutnya yang kami juga meminta bantuan atau kerjasama dari Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata modul 1.4 SD Negeri Seromerto yang akan disampaikan oleh saya yaitu Wahyu Dwi Fitri Yuliarti, CGP Angkatan 6. Di sini ada Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Slamet SPD MPD. Kemudian ada Ibu Rudi Mulyatani yaitu sebagai pengajar praktik kami di program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pastinya tidak asing ya dengan foto yang ada di slide. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Pastinya banyak sekali ilmu ataupun slogan ataupun pendidikan-pendidikan yang sudah beliau sampaikan, yang sering kita pakai atau sering kita teladani. Ada yang bisa tahu Ibu menyebutkan apa contohnya? Tutmuli Handayani. Bisa pakai mikrofonnya nanti Bu Fatih. Ya, Tutmuli Handayani. Ada yang lain lagi? Untuk pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa Bu Retno? Oh, nggih, terima kasih ya. Itu ada sistem Among, ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Fatih yaitu Tutmuli Handayani. Iya, ada Tutmuli Handayani, ada 3 itu ya. Yang pertama yaitu Inkarso Sumbuwodo, Indyo Mangunkarso, Tutmuli Handayani. Ya, terima kasih sekali, ternyata masih ingat. Namun demikian, tidak hanya sistem Among yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Namun Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa seorang guru itu adalah diibaratkan sebagai seorang petani. Paham ya Bapak Ibu, bahwa seorang petani itu tugasnya dari awal menyiapkan bibit, kemudian bibit itu ditanam. Sebelum bibit itu ditanam, pastinya menyiapkan apa dulu Bapak Ibu semua? Lahan, ya, lahannya disiapkan, dipaculi, diberi pupuk, ya. Nah, setelah itu baru bibit itu ditanam. Namun setelah bibit itu ditanam, apakah langsung ditinggal oleh Pak Petani? Tidak, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan mencabuti rumput, menyirami. Nah, dengan demikian itu diibaratkan kita sebagai seorang guru. Seorang guru itu tidak hanya memberikan ini loh yang harus kamu pelajari. Namun demikian kita setiap hari, setiap saat harus memberikan contoh, menegur siswa atau memberikan yang terbaik untuk siswa, yaitu yang utamanya adalah pendidikan budi pekerti atau kita menumbuhkan karakter pada siswa kita. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini sebagai langkah kita menuju utamanya, kita akan belajar tentang budaya positif Bapak Ibu. Namun demikian, sebelum kita melangkah ke
namun bukan hanya urutan ya Bapak Ibu, ini kita semua sebagai seorang guru. Kemudian ada juga visi, dan barulah kita sampai kepada budaya positif. Ki Hajar Dewantara itu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Nah, sebenarnya kita itu sebagai seorang guru harus menuntun, bukan menuntut. Namun demikian, terkadang saya bahkan mungkin teman-teman yang lain juga masih menuntut murid. Kamu harus begini, kamu harus begini. Itu menuntut, bukan menuntun. Menuntun itu apa nggih? Menuntun itu menggandeng, betul sekali Bu kepala sekolah. Itu nggih, menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pinter sekali Bu Fatimah ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi kita di SD Negeri Selomerto yang muridnya berasal dari berbagai daerah. Pastinya kodrat alam anak berbeda. Ada yang dari Kaliputih, ada yang dari Gunung Tawang, dari daerah Selomerto sendiri. Itu alamnya sudah berbeda. Nah, untuk kodrat zamannya, kodrat zaman dahulu pada saat mungkin Bu Rusmiati bersekolah dulu dengan kita sudah berbeda dengan anak-anak kita. Kalau zaman dulu belum ada IT ya Bu Rusmi. Iya, tidak ada. Nah, kalau anak-anak sekarang sudah menggunakan IT, itulah kodrat zaman. Dan kita tidak bisa meninggalkan kodrat zaman. Kemudian di sini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka guru sebagai seorang penuntun harus memahami dan melaksanakan apa itu nilai dan peran seorang guru. Nah, Bapak Ibu, di sini telah kami sampaikan ada nilai guru. Nilai guru penggerak yaitu pertama berpihak pada murid. Bagaimana seorang guru itu harus mengutamakan murid. Kita itu harus menghamba kepada murid kita. Pastinya Bapak Ibu sudah paham semuanya. Kemudian inovatif. Kita itu harus inovatif, menciptakan sesuatu yang baru sehingga murid-murid itu ingin atau punya semangat atau punya besok itu mau seperti apa lagi ya Bu Guru ya, ada apa ya, rasa penasaran ya, mereka semangat untuk berangkat ke sekolah. Kemudian tadi bilang ini Pak Ibu, kita sebagai seorang guru itu selalu diutamakan atau selalu diharuskan untuk berkolaborasi, tidak untuk kompetisi, namun untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai anak-anak kita itu menjadi anak yang berbudi dan berkarakter. Kemudian ada kreatif. Setelah pembelajaran
untuk kemungkinan dari Bapak Ibu yang belum mengikuti PBB mengetahui materi yang ada di PBB. Namun jika belum, kami siap untuk menjadi coach bagi teman-teman semuanya. Kemudian mendorong kolaborasi. Jadi seorang guru itu berperan untuk mendorong adanya kolaborasi sekolah maupun di masyarakat. Kemudian juga kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid harus kita dorong bagaimana seorang itu berani untuk memimpin. Karena kita akan menjadi masa depan. Ketika mereka berbicara di depan tidak berani, mereka menyampaikan pendapat atau mereka tidak berani, maka kemudian sampai mereka dewasa mereka tidak akan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, untuk komunitas praktisi yang sudah ada di grup kita itu KG. Teman-teman mengikuti ya semuanya, karena KG yang dilaksanakan setiap bulan itulah komunitas praktisi. Itu untuk nilai zaman dulu penggerak. Kemudian ada visi. Kalau sudah harapan murid masa yang akan datang, seorang guru perlu membuat atau merumuskan sebuah visi. Nah, di dalam program guru ini kita diajarkan atau diajari atau ada sebuah modul yang menyampaikan bagaimana kita harus membuat visi. Visi dibuat dengan langkah baja. Baja itu ada syaratnya Bapak Ibu semua, yaitu yang pertama buat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita membuat pertanyaan dari siswa, dari teman-teman guru, dari komite atau bahkan dari wali murid. Pertanyaan-pertanyaan kita tahu, kemudian kita ambil pelajaran. Dan yang pertanyaan yang sudah tersedia, apa pelajaran yang kita ambil? Kemudian baru kita gali mimpi. Nah, kita akan membuat seperti apa anak-anak kita, misalkan akan mewujudkan murid yang kreatif dengan mengadakan kesenian atau mengadakan gelar karya seperti itu. Kemudian menjabarkan rencana yang akan kita gunakan untuk mencapai visi tadi yang sudah bukan itu seperti apa. Barangkali mungkin isunya karena tadi dengan gelar karya barangkali setiap akhir semester atau tengah semester kita untuk menampilkan kesenian-keseniannya. Nah, seperti itu. Kemudian atur eksekusi. Kapan kita akan melakukan gelar karya tersebut? Namun demikian, untuk melakukan atur eksekusi ini, itu kita tidak bisa melaksanakan sendiri. Namun pastinya harus ada kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, sekarang pada utamanya yaitu budaya. Bapak Ibu yang hormati, siapa yang mengetahui apa itu budaya positif? Monggo. Oke, silakan Bruno. Ini saya ingin mencoba mengungkap pendapat saya. Kalau budaya positif itu semacam kita menciptakan suasana yang khusus, kita itu nanti bisa bekerja atau belajar dengan maksimal. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bruno. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi untuk budaya positif ini? Monggo Bupati. Saya akan menambahkan dari Bu Retno. Menurut saya budaya positif itu kita menerapkan pembiasaan agar anak menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sekali, bagus sekali ya teman-teman Bupati. Iya, budaya positif pastinya budaya itu kebiasaan nih, kebiasaan positif itu ya baik. Jadi budaya yang baik di sekolahan kita, pembiasaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno dan Bu Fatih. Bagaimana kita menciptakan budaya positif ada di sekolah kita? Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah restitusi pada posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung
mandiri serta merdeka. Pastinya Bapak Ibu bertanya, apa itu posisi manajer? Apa itu posisi pemantau? Nah, Bapak Ibu, mari kita merefleksi kita. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa Bapak Ibu menyampaikan pendapat dari Bapak Ibu semua nih. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Apa sih bedanya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Pakai mikrofonnya. Oke, monggo. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mencoba untuk berpendapat, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Ketika kita sudah melakukan pembiasaan terkait hal yang positif, tentunya dalam kita bekerja itu akan tercipta suasananya saling membangun, saling mendukung, dan ketika kita sudah dapat saling membangun, saling mendukung, maka kita akan lebih bisa mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa-siswa. Ya, terima kasih sekali Bu Ida. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolahan kita ini utamanya? Cukup? Iya, terima kasih. Menciptakan suasana positif di lingkungan itu intinya kita membuat agar sekolah, tempat kita belajar, kelas kita itu menjadi nyaman, agar kita bisa anak-anak senang berangkat ke sekolah, kita juga enak atau waktu mengadakan pembelajaran dengan anak-anak semua bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan selama ini? Nah, monggo silakan. Siapa? Bu Ayu? Tidak ada tanya, tidak ada jawaban salah kok Bu. Tidak, semuanya benar. Kalau Bu Cici atau siapa? Oke. Oh, monggo Bu Ayu. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Betul, terima kasih Bu Ayu. Ada yang mau menambahkan? Nggih. Saya menambahkan Ya. untuk pembelajaran mungkin ditambahi dengan permainan-permainan sehingga mereka itu tidak tegang. Oh iya, baik sekali. Tadi disampaikan Bu Rahayu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ditambah dengan Bu Retno yaitu menggunakan permainan-permainan. Nah, betul sekali. Dengan seperti itu pastinya anak akan lebih senang, tidak tegang dan lebih senang untuk berangkat sekolah seperti itu. Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Kira-kira ada hubungannya apa buat ini Bapak Ibu? Ada ya? Kenapa? Dengan adanya suasana yang positif, pastinya pembelajaran juga akan menjadi lancar, bermakna, efektif seperti itu. Nah, kemudian sekarang ini bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan efektif atau belum? Atau mungkin sudah namun belum sepenuhnya? Monggo, siapa yang mau menjawab? Sudah atau belum? Pastinya sudah. Penerapan disiplin di kelas-kelas kita harus buat kita. Ya. Namun sudah terefektif? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Kenapa? Bisa disampaikan Bu Fatin? Saya akan mencoba menjawab mengapa penerapan disiplin di sekolah belum efektif sepenuhnya. Karena kami kan kita habis masa pandemi, jadi kita akan mengembalikan kebiasaan budaya disiplin itu secara bertahap. Dan insya Allah kami yakin suatu saat ketika suasana sudah kembali kondusif seperti semula, anak akan terbiasa melaksanakan budaya disiplin lagi. Terima kasih karena kemarin memang anak itu sudah di rumah selama 2 tahun
Jadi mungkin pembiasaan yang tadinya sudah berjalan di sekolah agak sedikit terhambat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pembiasaan positif itu bisa berjalan itu jika ada tindak lanjutnya. Itu Bapak Ibu. Jadi pembiasaan kita ya dari pertama membaca asmaul husna, terus sholat doa, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian ada literasi membaca sebelum pembelajaran, kemudian membuang sampah pada tempatnya, ada yang Jumat itu amal Jumat ya. Nah itu jika dalam yang itu yang digunakan untuk ketika anak-anak ada yang sakit seperti itu ya, anak-anak ada yang sakit kemudian tidak ada orang tua dari teman-teman anak-anak itu meninggal, bisa dapatkan waktu. Nah, itu sangat bagus menggali hal itu dari anak-anak kita sehingga mereka berani atau belajar untuk berbagi dengan teman yang lain. Nah, itu harus yang lanjutnya. Jadi tidak hanya ayo coba buang sampah, tempat sampah seperti itu. Namun setelah itu ketika ada anak-anak yang tidak membuang sampah di tempat sampah pun, kita sebagai seorang guru juga tidak melakukan apa-apa. Nah, bahkan yang bertanya lagi, kita Bapak Ibu gurunya juga membuang sampahnya di tempat sampah. Demikian. Itu yang menyebabkan budaya positif belum efektif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar rokok ini. Tangan yang digenggam. Nah, Bapak Ibu silahkan berpasangan. Kemudian yang satu bisa menggenggam tangan. Bayangkan, Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga di tangan itu. Kemudian disimpan, kemudian diregem. Nah, nanti teman yang satunya mencoba untuk membuka dengan ini yuk dibuka 1.000. Nah, kalau nggak dibuka, kamu tak apakan. Nah, seperti itu dengan kasih atau memberi dikit atau memberi hadiah atau merayu atau apapun. Monggo silakan Bapak Ibu buka bawah sebagian dulu. Gitu ya. Terima kasih silakan. Atau bisa dengan Pak Agung. Iya, yang saya menggenggam itu berusaha pertahankan atau mau membuka. Yang satu berusaha untuk bercaranya biar genggaman itu bisa terbuka. Bayangkan kalau misalkan yang digenggam itu adalah emas berlian. Nah, seperti itu. Kira-kira kalau temennya itu mau buka, mau meminta atau mengambil, itu diperbolehkan atau tidak seperti itu? Monggo. Itu pribadi masing-masing, jangan diperbolehkan. Oke, saya juga boleh. Monggo silakan. Boleh dirayu. Ini butuh minat sudah rayu ibu kepala sekolah kita. Ya. Jadi ini apa ini Bu? Isinya ini ibu kan cantik sekali. Sudah naik jadi permen. Ya. Baik, sekarang Bapak Ibu angkat sendiri coba semua. Ada sudah bisa dibuka? Oh, belum dibuka ya. Iya. Wah, ternyata ibu kepala sekolah sangat gigih ya. Sangat gigih ketika membuka genggaman tangannya. Di sana ada Bu Cici juga tidak mau buka. Dirayu 2 orang di sini. Ada Bu Rosi dan Bu Rita juga tidak mau buka. Bu Rita juga sama ya. Ya, dirayu sama Bu Fit, dikit-dikit mungkin Bu Fit biar mau buka. Ya.
sesuatu yang sudah menjadi dikendalikan apa sesungguhnya sesuatu yang sudah kita cita-citakan, tapi ada visi ya, sudah jadi visi kita ke depan itu ya benar-benar harus kita perjuangkan, kita wujudkan. Sebenarnya saya kalau tadi penayu saya bisa berikan, kemudian saya bisa sharing juga gimana sih cara mewujudkan, karena ini tadi isinya kan gambaran saya ke depan. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Ibu Kepala Sekolah, karena ini adalah hidup saya, hidup Ibu. Jadi mesti mau diraih seperti apa butuh minat nanti tidak diberikan seperti itu, karena itu adalah saya ini loh, saya mau seperti ini. Nah, gitu. Jadi yang membuat tadi Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang lainnya itu tidak membuka, atau mungkin bahkan dia terbuka dari sana tidak terbuka, tidak boleh ampun nanti ini. Oke, Pak Agung bukan juga nggih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu tetap kekeh mempertahankan genggaman tangan ini adalah sebuah kontrol pada diri kita. Kita mempunyai kontrol. Bagaimana sih kita, visi kita harus terwujud? Masa visi mau misalkan mau dimasuki oleh orang-orang lain tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Belum tentu orang yang membuka apa yang ada di genggaman tangan kita itu mau menjaga apa yang sudah kita pertahankan ini, kan seperti itu. Jadi jojo kalau nggak dijaga saat apa lebih baik saya pertahankan saja. Nah, jadi setiap orang itu punya kontrol. Siswa pun juga mempunyai kontrol pada diri mereka masing-masing. Dan kontrol itu tadi meskipun dipaksa, diiming-imingi uang tadi itu juga tidak diberikan. Jadi kontrol itu tidak bisa dipaksakan. Nah, anak juga sama. Anak kita tidak bisa dipaksa Bapak Ibu untuk bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan, yang kita mau, seperti itu. Jadi mereka punya kontrol sendiri-sendiri seperti juga kita. Gitu Bapak Ibu. Dia tadi sudah ada yang membuka, saya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Berdasarkan dari teori kontrol dari Mas tadi, menyiapkan lingkungan yang positif untuk para murid. Lingkungan positif terbentuk dari adanya disiplin positif. Jadi lingkungan itu akan menjadi positif ketika ada disiplin positif. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Disiplin itu apa? Monggo, silakan. Dari bapak-bapaknya mungkin. Ini Pak. Oke, silakan. Mas Yusuf. Menjawab pertanyaan, menurut saya disiplin itu taat pada aturan. Taat pada aturan itu masih tepuk sekali ya. Ada lain? Ingin menambahkan? Ya, monggo Bu Cici. Kami tambahkan karena disiplin itu mempunyai arti perasaan untuk taat pada Ya, terima kasih. Ya, ada disiplin itu pada dasarnya adalah taat kepada aturan. Begitu ya disampaikan oleh Bapak Ibu. Sependapat Bapak Ibu semua? Sependapat ya, bahwa disiplin itu taat kepada aturan. Namun demikian Bapak Ibu, itu menurut kami adalah yang belum benar. Bahwa disiplin itu orang biasanya menyamakan disiplin itu dengan sebuah aturan. Nah, di sini ada sebuah contoh, Bapak Ibu. Apakah dengan kegiatan ini nanti bisa menunjukkan kedisiplinan? Nanti mungkin bisa menjawab ya, dengan mikrofon bisa bergiliran. Guru dapat kontrol murid agar disiplin. Setujukah atau tidak setuju? Guru mengontrol murid agar disiplin. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik.
mengkritik, dan dewasa memaksa, itu pun tidak bisa mendisiplinkan murid. Bapak Ibu, nah terus asik yang bisa mendisiplinkan murid itu pastinya timbul seperti itu, ya Bapak Ibu? Iya. Oke, baik, lanjutnya kita itu biasa ketika ada disiplin hukuman mengikuti atau mengikuti, mohon maaf ya, disiplin itu pasti hukuman itu akan ikut. Oh iya, ya biasa kan ya, terima kasih Pak. Jadi ketika ada yang melanggar aturan, di situ hukum akan ditegakkan. Pun kados polisi pokoknya agar boten niki ya, niki. Nah, kita di sekolah tidak Bapak Ibu bahwa adanya disiplin dikaitkan dengan adanya hukuman itu bukanlah hal yang tepat. Seperti itu di sini dituliskan bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Seperti tadi disampaikan oleh teman-teman semua. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita di sekolah. Maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan aturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika ada anak yang tidak berdisiplin, pastinya ketidaknyamanan akan hadir karena dia akan mendapat hukuman. Seperti itu, seperti yang disampaikan kalau dulu itu adalah poin. Itu Ibu Kepala Sekolah dari zaman dulu ada poin ketika tidak memakai sepatu hitam. Poin berapa? Seperti itu. Ingat Bapak Ibu, ketika kita sekolah zaman dulu. Nah, untuk sekarang itu tidak diperkenankan kembali Bapak Ibu. Karena saat itu justru tidak akan mendisiplinkan anak. Karena mungkin banyak hal yang akan terjadi itu diterapkan. Begitu. Ini Bapak Ibu, ini berhubungan dengan kita banget ini Bapak Ibu. Bila di sekolah kita tidak ada presensi online, apakah kita akan masih berangkat dan tepat waktu? Mengapa saat ini dengan adanya presensi online, kita jalan terlambat dan pulang tepat waktu? Apa yang dasarnya tindakan kita? Apa itu? Itu dalam karena mematuhi aturan. Kembali aturan tadi ya. Ada yang lain? Kesadaran, sadar dengan hati baik sekali. Wah, terima kasih Bupati ya. Iya, kan sudah sadar bahwa baik sekali. Di sini ada beberapa kategori. Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Mungkin ada dari kita ya. Nanti aku makan telat terus tegur sama atasan, saya di SP. Ya. Nah, itu kita menghindari hukuman. Hanya itu sekedar menghindari hukuman. Coba ini apa? Atasan kasih seperti itu. Kemudian kita ingin mendapatkan pujian dari atasan atau teman sejawat. Wah, nek kae lah nanti kasih terus. Nah, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu hanya dia berada di fase itu. Kemudian ada kita jadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, kita tahu, sadar, seperti yang disampaikan oleh Bu Fatimah, bahwa kita sadar apa yang kita lakukan itu yang akan dicontoh oleh murid-murid kita. Nah, kira Bapak Ibu semua ada di mana ini? Di posisi 1, 2, atau 3, atau ketiga-tiganya? Berada di mana? 3. Kata baik mungkin Bu, 3
contoh ya, berada di mana posisi? Apakah kita menghindar hukuman atau kita ingin mendapatkan imbalan atau ujian, atau kita memang sudah menghargai nilai diri kita sendiri? Bapak Ibu. Nah, otoritas manusia disiplin menurut Diana Kosen. Di situ ada 3 seperti yang saya sampaikan. Menghindari hukuman atau tidak nyamanan. Orang ini akan tanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak tadi mempunyai orang disiplin itu mesti dapat hukuman. Cuma Bapak Suri kata di kepala sekolah, motivasinya itu hanya dari luar, eksternal. Kemudian ada yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya sih kalau imbalan atau penghargaannya hanya pujian, kalau penghargaannya berupa apa itu atau hadiah kado itu belum pernah itu atau mungkin besar gitu ya, tidak ya. Orang ini tanya apa yang akan saya oleh, saya ini mungkin seperti itu. Kayak saya di sini punya oleh apa ya? Tambah ini. Motivasi tak eksternal dari yang terakhir menjadi sendiri dan menghargai diri sendiri. Nah, orang ini akan menjadi orang seperti apa jika saya lakukan disiplin. Orang ini melakukan disiplin dan nilai yang tahu dihargai. Itu berarti dari motivasi dalam diri kita, kesadaran untuk melakukan sebuah disiplin. Jadi tidak karena ini, tidak karena itu, namun karena memang dari diri kita sendiri yang ingin melakukan disiplin. Nah, disiplin yang dilakukan dari dalam diri itu yang akan menumbuhkan adanya disiplin positif. Yang akan menjadikan lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang berbudaya positif. Jadi tidak ada kan seperti tadi, karena murid kita juga punya kontrol, sehingga mereka juga tidak bisa dipaksa untuk berdisiplin. Nah, terus bagaimana sih cara yang mendisiplinkan anak? Kalau hukuman juga tidak boleh, kalau mendapatkan imbalan juga tidak boleh. Seperti itu, Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Apakah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Kalau hukuman itu cenderung kepada sebuah sanksi yang pastinya akan menyakiti, seperti itu. Gede cilik sebuah hukuman itu pasti akan menyakiti. Konsekuensi tidak. Seperti itu. Ketika kita sudah mempunyai konsekuensi, bukan apa yang harus saya ketika saya melakukan sebuah kesalahan, itu pastinya anak itu tidak akan timbul seperti contoh dari zaman dulu waktu SMA zaman dulu banget itu ketika ada gurunya memberikan sebuah hukuman, nanti bagi guru itu pasti akan berbeda. Tambah Pak Guru, iya, joknya motor guru itu akan silet. Iya tidak Pak Yusuf? Iya. SMA zaman dulu banget seperti itu. Namun untuk sekarang pastinya tidak ya, karena kita sudah konsekuensi seperti itu. Karena hukuman juga sudah sedikit demi sedikit diajarkan dari sekolah. Ada sebuah pertanyaan romantis Bapak Ibu. Tuhan hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan gerbang, Pak Luman memperhatikan sepatu yang berwarna coklat. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu itu menjadi Pak Luman, apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu melihat Bulan berangkat sekolah dengan sepatu
berjalan menuju ke bagaimana sih kita menjalankan gaya positif. Ketika si Burhan ini tidak memakai sepatu berwarna hitam dan Bapak Ibu menanyakan, kenapa sih Burhan kamu kok tidak memakai sepatu berwarna hitam? Seperti itu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh ketika si Burhan itu menjawab, oh maaf Bu, aku tadi itu bangunnya siangan, jadi aku terburu-buru sehingga aku pakainya sepatu coklat. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu semua dengan jawaban Burhan tadi? Memberikan solusi dia untuk melakukan sudah terlambat. ya, yang memberikan solusi itu dari Burhannya kita guru atau Burhannya? Guru dan Burhan. Iya, guru dan Burhan mencari solusi. Baik, ada yang lain? Memberi nasihat. Betul sekali. Kemudian yang lainnya lagi? Iya, baik sekali Bapak Ibu. Dengan tadi ada kasus Burhan tidak memakai sepatu hitam. Kemudian guru itu menanya, kenapa kok kamu kok nggak pakai sepatu hitam, Dek? Nah, kemudian saya nggak pakai sepatu hitam karena ini Bu. Kemudian guru dan siswa mencari sebuah solusi. Itulah yang disebut dengan restitusi. Bagaimana seorang guru menciptakan disiplin di sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan itu juga sudah menerapkan itu loh sebenarnya, begitu ya. Namun belum tertuliskan di buku kepala sekolah, belum terprogramkan atau belum ada bukti fisiknya gitu. Nah Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sebenarnya berada di posisi kontrol mana untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak kita. Di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Manajer. Tadi di awal sekali sudah menyampaikan bahwa paling tidak kita berada di posisi pemantau atau manajer. Berarti berada di posisi 4 dan posisi 5. Oke. Kita hilangkan tadi posisi yang pertama yaitu menghukum tadi, karena kita berusaha untuk menghilangkan hukuman yang ada di sekolah. Tadi tadi sudah. Nah, apa tuh posisi penghukum itu? Nah, posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Kemudian alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, yaitu dengan hukuman. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Wah, sangat Ibu. Nah, kalau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu seperti itu selalu. Jadi apa ya? Kata-katanya itu membuat anak itu tahu kan? Gitu banget ya. Nah, seperti itu. Guru seperti ini itu hanya punya satu cara. Mereka pikir itu hanya punya satu cara untuk mendisiplinkan anak. Nah, seperti itu caranya yaitu dengan menghukum. Pokoknya nek kamu tidak ini, kamu akan seperti itu. Nah, dengan nada yang seperti itu kira-kira guru itu berbicaranya sambil seperti apa Bapak Ibu? Marah, serem, melotot gitu ya, sambil begini-begini ya. Nah, itu ya. Nah, Yusuf, kalau kamu tidak memakai sepatu berwarna hitam, nah, itu kita berada di posisi penghukum Bapak Ibu. Pernahkah kita berada di situ? Pernah sekali, saya juga Bapak Ibu. Pernah sekali. Iya. Ayo, balik nak gitu ya. Nah, gitu. Ya, betul sekali. Kita semuanya pasti mengalami hal itu. Oke. Selanjutnya, penghukum itu menggunakan nadanya
Kemudian dia menghardik, menunjuk-nunjuk, melotot, seperti itu gaya menghukum, seperti itu. Terlambat lagi, pasti kamu terlambat. Nah, kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang pastinya membuat anak itu sampai disampaikan pasti anak akan ngantuk langsung ya, seperti itu kan. Kemudian itu hasilnya. Hasilnya dengan kita menghukum seperti itu, besok anak itu tidak mengulangi lagi, belum tentu. Itu hasilnya. Kemungkinan murid akan jadi marah. Nah, seperti tadi di SMA dulu itu ya, itu contohnya. Karena sering terjadi dulu seperti itu. Oke. Anak akan jadi dendam. Yo, dendam banget. Kalau guru baik. Nah, ini karena kita mungkin ketika berada di sekolah kita menggunakan posisi kita itu sebagai posisi penghukum. Kayaknya kalau kita itu tidak menghukum, hilang bahannya gitu ya. Masa guru sih, oh ada masalah nggak dihukum, kan seperti itu. Nah, mungkin juga kalau orang tua itu lebih senang ketika mereka itu mengadukan sesuatu kepada kita. Bu, kemarin itu anak saya dinikahin sama temennya, namanya ini. Nah, ketika anak itu kita panggil, terus kita beri apa ya, kayak sebuah masukan, kita tanya, kemudian kita hukum anak itu berbuat salah itu, orang itu juga akan senang, seperti akan puas mungkin, seperti itu ya. Kalau seperti kalau hanya sekedar ngambak-ngambak, padahal itu sudah kita biar anak tidak sakit hati, itu ada rasa ketidakpuasan di hati orang tua. Nah itu, oleh karena itu di hukum kita sebagai orang tua di rumah dan kita sebagai orang tua di sekolah sebaiknya dihindari sebagai posisi penghukum tersebut. Kemudian selanjutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini selain penghukum juga posisi pembuat salah. Pada posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus bilang atau memberitahu kamu agar kamu tidak seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu juga sering kita lakukan ya Pak Ibu? Iya, sering sekali. Coba ketika ada anak yang sedang membuat kesalahan, pasti kita panggil, jauh. Video itu salah kan kamu sekarang berbuat seperti ini lagi. Apa kamu tidak kasihan dengan guru? Seperti itu ya. Nah, anak itu akan menjadi peras sekali. Ya Allah, oh ya Allah sudah berbuat seperti ini. Nah, seperti itu. Hal ini bisa disiplinkan sih Bapak Ibu? Kurang mendisiplinkan anak juga Bapak Ibu. Karena setelah nanti tidak ada seperti itu dan Bu, itu apa yang akan terjadi? Nah, ini Bapak Ibu. Salah, yang tidak suaranya melas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, lentur seperti ini berarti Ibu. Nah, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira perasaan seperti apa kok kan seperti ini? Hancur ya? Pastinya ya. Oh, saya buat ibu guru saya yang sudah baik sekali dengan saya menjadi kecewa. Kan pastinya akan berbuat seperti itu. Akan seperti itu. Murid akan merasa bersalah. Bersalah kalau mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi hal yang gagal dan tidak sanggup
di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo patuhilah demi Bapak ya. Mana Bu Guru sih? Nah, seperti itu. Karena teman, dekat, seperti itu ya. Jadi tidak ada jarak. Ayo ingat, tidak bapak-bapak sama ini. Jadi ketika mereka dibantu, mereka diingatkan kembali. Oh, kemarin waktu kamu terlambat sudah tak bantu lah, gitu lagi. Nah, jadi berada di posisi itu, diingatkan dengan bantuan-bantuan yang sudah kita berikan. Ya sudah, kali tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Kalau ada anak yang terlambat atau tadi seperti kasus Burhan tidak memakai sepatu, ya sudah tidak apa-apa. Sekarang kamu tidak pakai sepatu hitam. Nah, dengan seperti itu juga tidak akan membuat si anak itu akan terus besok tidak melakukan kembali Bapak Ibu semua. Nah, di situ hal yang tadi yang posisi teman, pada posisi teman adalah suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Jadi ketika tadi si Tuhan tidak memakai sepatu hitam di lain hari, dan kebetulan kita sebagai wali murid bukan yang jaga di gerbang, atau mungkin kelas yang masuk tidak hadir, bisa digantikan oleh guru lain. Si Tuhan ini memakai sepatu warna coklat, mereka guru yang lain pun pasti tidak akan melakukan seperti apa yang guru kita lakukan. Contohnya ketika memakai sepatu hitam, kita akan melakukan, ya sudah, tidak apa-apa ya Tuhan, sekarang maafkan, besok dan lagi. Seperti itu kan? Nah ketika nanti suatu saat saya tidak berangkat ke sekolah, dan si Tuhan juga memakai sepatu berwarna coklat, dan kebetulan ada Pak Agus, Pak Anang yang masuk ke kelas, apakah kemudian Pak juga akan melakukan hal seperti itu? Tidak. Bisa juga Pak Agus dan Pak Nanang akan memberikan pada posisi memburuk atau berada di posisi membuat rasa bersalah. Jadi ketika anak, nah pada saat berada di posisi itu dan saya tidak bisa membantu, kita sebagai guru mereka tidak bisa membantu, saya pasti akan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya, ternyata bukan. Nah seperti itu. Jadi itu juga tidak akan membuat itu menjadi disiplin, karena disiplinnya itu tidak dari hati, tidak termotivasi dari diri sendiri. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ketika guru misalkan murid itu hanya atau mereka berada di posisi teman dengan Pak Agung. Jadi ketika guru lain memberi nasihat atau apapun, murid itu tidak akan mendengarkan, karena yang dia anggap teman atau yang bisa menasihatinya adalah hanya Agung atau salah satu guru saja, tidak bisa kepada guru yang lain. Ya. Kemudian murid akan tergantung kepada guru tersebut. Pasti deh, kalau itu jadi apa-apa pasti guru itu. Bu, saya nggak bawa dasi ke guru itu. Bu, nah ketika padahal kita itu berada di sekolah itu kan tidak akan selamanya sekolah ini. Pasti adanya mutasi. Terus bagaimana ketika kita sudah kita berada di posisi teman pada murid kita terus meninggalkan mereka? Mereka pasti akan kecewa dan mereka tidak bisa menerapkan pada diri mereka sendiri. Itu kita berada di teman. Saya untuk bahasanya ini tadi sudah kita sampaikan. Murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, tidak hanya akan berbuat sesuatu bila
menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Guru lain maksudnya. Jadi kalau guru itu tidak bisa membantu, dia juga tidak akan bisa beralih ke guru yang lain. Jadi malah sangat tergantungan gitu. Jadi tidak baik juga. Selanjutnya kita berada di posisi pemantau. Ketika kita belum bisa berada di posisi manajer, setidaknya kita berada di posisi pemantau. Gitu ya Bapak Ibu. Apa itu posisi pemantau? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau ada seperti ini. Peraturannya apa? Seperti itu. Jadi anak diingatkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Ketika tadi anak tidak memakai sepatu hitam, ditanyakan peraturannya apa? Sepatu hitam, bukan hitam, Pak. Seperti itu, ya. Apa yang telah kamu lakukan? Saya tidak memakai sepatu berwarna hitam. Nah, sanksi apa, konsep apa? Nah, dengan bukan sebuah hukuman, anak akan kembali akan oh iya, saya sudah punya konsekuensi ini, sehingga ketika saya tidak makan ini, saya harus seperti ini. Itu sih sadar diri dari diri anak, bukan kita yang meminta. Kalau tidak mau sepatu hitam, maka kamu harus melepas sepatumu dan diambil ketika sudah pulang sekolah. Tidak seperti itu. Itu kan dari kita. Konsekuensi dari anak sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker slip catatan, daftar cek, seperti itu ya. Jadi anak-anak tidak mematuhi, nanti ada daftarnya. Si A, si B, yang ini tidak memakai ini, tidak mematuhi ini. Itu ada di posisi pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon, tanggung jawab dan mengontrol murid. Itu berada di posisi pemantau. Selanjutnya, ini ada contohnya. Pemantau itu biasanya adanya data atau punya format. Di situ ada contoh baru. Adi, apakah kamu jam berapa kamu mau mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu jadi konsekuensi yang harus dengan terlambat? Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pas jam istirahat, kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana saat murid diperlakukan seperti ini? Merasa bersalah, tanggung jawab. Ya, pastinya ada sedikit ketidaknyamanan. Pasti ada ketidaknyamanan. Karena apa? Guru itu masih apa? Nanyakan harus seperti ini. Nah, padahal untuk mendisiplinkan itu yang disampaikan teman-teman bahwa itu murni dari diri kita, tidak kontrol atau tidak ada paksaan dari orang lain. Itu murni. Karena itu semua itu mendapat tekanan atau kita itu hanya melaksanakan sebuah aturan, maka akan tergusur. Maka lama-lama disiplin itu juga akan luntur, ya. Tidak akan selamanya. Seperti itu. Ini apa yang akan terjadi jika kita berada di posisi pemantau. Murid mengambil konsekuensi jajaran karena pada satu melanggar sekolah, guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan. Guru tidak emosi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu harus tinggal di kelas. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa di posisi pemantau pun anak masih tidak nyaman karena teman-temannya
kita untuk menjadi seorang pendidik. Posisi manajer itu posisi terakhir, posisi yang harus kita lakukan, posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi ketika kita sudah berada di posisi manajer, ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan, kita bisa kembali ke posisi teman atau pemantau. Tapi tetap posisi hukum dan membuat kesalahan harus kita hilangkan. Oke? Nah, kita menginginkan untuk kita menjadi seorang manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadi seorang manajer bagi dirinya. Manajer itu apa, Bu? Pemimpin ya, pemimpin untuk dirinya. Jadi yang bisa mengontrol, yang bisa mengendalikan dirinya itu akan sendiri, bukan dari kita. Sehingga disiplin itu bisa terjadi atau tercipta di sekolahan kita seperti selanjutnya. Oke. Apa yang guru tanyakan atau guru katakan sebagai seorang berada di posisi yaitu apa yang kayak ini? Ya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia? Jika kamu perbaiki ini, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi guru itu hanya menanyakan kepada anak biar anak yang nek saya seperti ini itu sadar. Iya, saya salah, saya tidak mematuhi keyakinan atau tadi yang sudah disepakati. Jika seperti itu, kamu menjadi orang yang apa? Saya akan menjadi orang yang seperti ini, Bu. Kalau kamu menjadi orang yang seperti itu, nanti kalau besar kamu akan jadi seperti apa dan seterusnya. Jadi itu punya keyakinan pada diri mereka. Tugas orang untuk mengatur perilaku seseorang, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan. Jadi kita hanya menanyakan, menggali kepada murid apa yang harus mereka berbuat ini, kamu besok seperti apa? Biar tidak melanggar keyakinan seperti itu. Saya mau seperti ini. Nah, pasti murid akan menjawab seperti itu. Dan nanti contoh video sehingga kita bisa membantu Ibu adik serah kembali ya. Bapak Ibu, sini ada budaya positif. Nanti sudah dari berbagai macam sisi kontrol dari bagaimana cara kita mengisipkan. Nah, di sini kembali lagi kita budaya positif yang akan kita terapkan di sekolahan kita. Budaya positif akan menimbulkan rasa nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir proses menjadi pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, sangat besar sekali manfaat dari budaya positif sehingga bisa menjadi pribadi mandiri serta bertanggung jawab. Itu oleh karena itu kita sebagai seorang guru sudah sepatutnya, sudah seharusnya untuk melakukan perubahan bagaimana adanya budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum kita berada atau menciptakan sebuah positif, sebelum kita berada di posisi kontrol 1 sampai dengan 5 tadi, membuat sebuah keinginan kelas terlebih dahulu. Apa itu keinginan? Iya, kesepakatan. Betul sekali. Kesepakatan. Kelas kita itu seperti apa? Seperti itu, bukan peraturan Bapak Ibu,
Ya. Keyakinan kelas yaitu usaha kelas yang diyakini oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Budaya positif bisa tercipta dengan adanya keyakinan. Jadi aku diminta untuk membuat keyakinan di kelas mereka. Misalkan mulai belajar pada pukul 7.30, gitu kan? Anak-anak diminta terserah keyakinan itu apa? Kayak masing-masing. Misalkan ada 30 yang ada keyakinan. Nah, kita kelompok-kelompokkan. Itu mana yang masuk ke tanggung jawab, mana yang masuk ke disiplin, mana yang masuk ke mandiri, seperti itu. Jadi semua anak diminta seperti itu. Dicari lapangan, contohnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi anak-anak buat pastinya akan berbeda-beda. Ada anak-anak tidak boleh membawa HP. Kemudian ada juga ada juga tidak boleh menakali atau nakali sama teman, harus mengerjakan PR tepat waktu, kemudian istirahat atau masuk kelas sesuai dengan jam pelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Itu pasti nanti anak-anak akan menuliskannya atau membuat keyakinan kelasnya itu berbeda-beda. Sehingga nanti kita adalah memeta-metakan mana yang masuk ke tanggung jawab, mana yang masuk ke mandiri anak, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ada contoh foto dan kami membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Itu membuat di situ ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Agak gelap ya. Mungkin silap. Oke, itu ada contohnya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu. Di sini contoh dari keyakinan kelas yang ditulis oleh anak-anak. Jadi anak-anak kami untuk menuliskan, kemudian menempelkan di apa yang sudah kami sediakan. Dan di sini banyak sekali murid kami itu 31. Itu ada 31 yang mereka tuliskan dan tidak ada yang sama sekali. Mereka berpikiran sendiri-sendiri. Saya seperti ini, saya seperti itu. Nah, ini contohnya Pak Ibu. Untuk videonya bisa dibuatkan video pengambilan saya.
ketiga restitusi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas anak terdahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi tindakan apa yang kamu lakukan tadi, tindakan apa yang salah tadi. Kemudian menanyakan keyakinan. Dan tadi keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat itu sebagai pedoman untuk kita mendisiplinkan anak, pedoman untuk kita menjadikan adanya budaya positif di sekolahan kita. Di sini juga ada video musik Pak Ibu semua. Oke, sebentar ditampilkan. Di sini kita ada seorang anak yang tidak menjadi PR, Bapak Ibu semua. Gimana Bu? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini ada contoh institusi di mana seorang guru itu pertama yaitu menstabilkan anak dulu. Tidak melakukan sebuah kesalahan tadi tidak tercapai. Pasti rasa takut itu sudah sangat pada diri. Jika kita lebih dulu dan langsung kita marah-marah tadi sebenarnya lagi dan mati ya. Kita sampaikan dulu identitas mereka, kemudian kita tanyakan atau memvalidasi masalahnya. Nah, kok bisa jadi seperti itu? Belum jalan PR. Setelah kita yang bagian nanti yang sudah dilatih pasti ibu setelah berkeyakinan maka mau menjadi orang yang seperti ini. Untuk akan berbuat nah seperti itu. Jadi, mari Bapak Ibu semuanya sebagai yang berada pastinya ya untuk kita, mari kita bersama-sama belajar. Kita tekan posisi yang ada posisi 1, 2, dan 3 ya Mas Ibu. Nah, mari kita berada di posisi manajer. Dan ketika ada sebuah permasalahan, kita selesaikan secara restitusi, yaitu menggunakan 3 cara. Ada 3 restitusi. Yang pertama yaitu stabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan, kemudian kembali tentang keyakinan. Seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian sebelum selesai acara ini acara sudah
dari teman-teman di kelas. Seperti itu nggih. Kelompok mau dibuat menjadi berapa kelompok? 3, 4. Ya saja kita dibagi justru untuk membagikan kelas spin. Dibuat kelompok. Setiap kelompok. Ya, makasih. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan di sini ada warna-warni, juga ada kertas warna. Silakan mau dibuat, mau dibuat membuat keyakinan untuk kita di dulu ya pasar baik tadi buat keyakinan kelas yang di kantor. Nanti untuk lihat berada di kantor kita. Monggo Bapak Ibu 5 menit ya. Silakan Bapak Ibu bisa. Ya. Silakan Bu Cici. Silakan ya. Keyakinan, nggih. Keyakinan. Ya, silakan. Tidak harus dengan kertas, memakai gambar atau apa ya. Monggo silakan berkreasi sendiri-sendiri. Tidak harus menggunakan kertas, jadi bisa nanti digambar-gambari atau apa yang tergambar. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, sudah selesai pembuatan keyakinan kantornya? Sudah. Silakan untuk Bapak Ibu bisa memakan ke depan hasil kerja kelompoknya. Ya, kan Bruno dan Bu Cici. Bisa diperlihatkan ke semuanya. Oke. Nah, itu saja mungkin bisa. Oke, mana tadi? Oke, di situ. Bisa mungkin kayak ini Bu. Maaf, apa saja? Kami akan memaparkan keyakinan kantor yang kami buat. Yang pertama, senyum sapa salam. Tidak. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, peduli dan kerjasama. Yang kelima, saling support. Dan yang terakhir, toleransi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Ya. Oke. Kelompoknya Bu Rahayu dan Pak Yusuf. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami akan membacakan keyakinan yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu jaga kebersihan.
Yang kedua, cuci piring dan keras sendiri. Yang ketiga, tidak membuka laci teman tanpa izin. Kemudian menjaga barang-barang yang ada di kantor. Kemudian tidak membuat suasana gaduh di kantor. Yang terakhir, memastikan pintu terkunci saat tidak ada orang di kantor. Ya, terima kasih sekali untuk tangannya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, silakan bisa memaparkan hasil diskusinya tentang keyakinan yang sudah disepakati. Dari kelompok kami, keyakinan kantor yang kami buat, yang pertama mengambil minum pada tempat minum yang telah disediakan, mencuci alat minum dan makan sendiri, menjaga kerapian dan kebersihan kantor, dalam hal ini meja kerja dan ATK tertata rapi, kemudian saling menghormati dan menghargai, yang terakhir 5S. Demikian, terima kasih. Terima kasih juga. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, di situ tadi sudah banyak keyakinan yang kita sepakati. Untuk itu, mari kita jalankan keyakinan kita itu pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian aksi nyata modul 1.4 dari kami, yaitu tentang budaya positif. Kami mohon Bapak Ibu bisa memberikan refleksi dari apa yang kami paparkan. Monggo Bapak Ibu yang akan memberikan sebuah refleksi. Saya ya, Bu Pipit. Oke, silakan Bu Mati. Terima kasih untuk refleksi saya atas kegiatan aksi nyata oleh Ibu Dwi Wahyu ini di modul 1.4. Ternyata hebat sekali. Kami mendapatkan ilmu yang sebelumnya belum kami sadari. Ternyata disiplin itu tidak hanya sebatas menaati aturan seperti yang kami pahami sebelumnya. Ternyata disiplin itu berawal dari kesadaran diri sendiri, dan di sini tugas kita sebagai guru harus menjadi seorang pemantau dan seorang manajer dalam menumbuhkan kesadaran disiplin yang muaranya akan menciptakan budaya positif di sekolah kita. Tentunya ketika budaya positif itu sudah terbentuk, sudah tercipta di sekolah, suasana belajar yang aman, nyaman, dan efektif bisa kita dapatkan. Sangat luar biasa pemaparannya yang sangat jelas, rinci, sehingga kami terbuka. Mindset kami menjadi berubah. Ternyata disiplin itu tidak hanya tidak hanya menaati aturan, tapi ternyata ada kesadaran dari kita menyadarkan anak-anak pentingnya sekali ini melaksanakan keyakinan yang menjadi tatanan kelas. Namun demikian, untuk masukkan saja nih Bu Wahyu Dwi, tapi PowerPoint-nya saya ada beberapa slide yang menampilkan rinci. Nah, apa baiknya OPPK Anda buat ini dibuat hanya keyword saja atau kata kunci saja, sehingga dengan membaca sekilas kami bisa tahu inti dari slide-nya itu tanpa kami harus membaca banyak. Terima kasih. Namun demikian, sekali lagi terima kasih atas ilmu yang hebat sekali. Tekan demikian refleksi saya. Silakan. Terima kasih Pak. Mungkin ditambahkan untuk teman yang lain. Terima kasih. Dari saya mencoba menyampaikan refleksi melalui pemaparan yang disampaikan oleh Bu Wahyu Dwi Fitriati selaku peserta calon guru penggerak 6. Yang pertama, kami memahami bahwa pembiasaan positif dapat berjalan dengan baik atau dengan efektif ketika ada tindak lanjut. Kemudian kita masih dan aktivitas ini mempunyai kontrol. Dengan demikian kita tidak dapat memaksakan suatu kehendak peserta didik. Yang selanjutnya, disiplin yang kita pahami berhubungan erat dengan hukum, ternyata itu suatu hal yang salah, dan kedisiplinan itu sebenarnya murni dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Luar
luar biasa sekali melalui materi hari ini. Kita semua mendapatkan hal yang baru yang selama ini kadang kita salah memahaminya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali dari Ibu Kak, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah untuk yang terakhir. Bagaimana untuk aksi nyata kami sekolah SD Kota ini? Terima kasih atas waktunya ya. Luar biasa. Kita kasih pas dulu. Saya tidak pernah kami yang di sekolah ini merasa bersyukur kita kasih GP. Ternyata kita baru apa nih ya? Baru mendapatkan ilmu akhirnya belum dilatih jadi GP aja memberikan manfaat yang biasa. Ilmu yang baru sudah sampai ke kita. Apalagi kalau guru pimpin ini sudah benar-benar dilatih jadi guru berat, mudah-mudahan semakin banyak ilmu yang kita peroleh, tidak ketinggalan dari apa yang harusnya kita lakukan sebagai guru yang profesional, yang buat anak-anak ini senang, nyaman, aman dengan berbagai ilmu lainnya. Semakin akan dimudahkan sampai. Ibu yang saya hormati, demikian tadi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang kami sampaikan di SD Negeri Silowerto. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi guru yang diharapkan oleh murid-murid kita. Guru bergerak, Indonesia maju. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.